Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh makhluk Allah, baik itu yang berada di langit, di bumi, di alam semesta, itu semuanya mendapatkan curahan nikmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan. Adapun nikmat khusus diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya. Kenikmatan dunia berupa harta, benda, kemudian untuk kelangsungan hidup, proses kehidupan manusia, maisha, semuanya, pasangan hidup, keturunan, dan segala macamnya secara umum, itu Allah berikan semuanya. Imma kepada orang yang beriman, hatta kepada orang kafir. Tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nikmat keimanan itu khusus Allah pilih hamba-hambanya yang mau beriman kepadanya. Di antara hamba-hamba Allah yang dipilih tersebut, insyaallah, dan kita bermohon kepada Allah agar sabit ditetapkan kokoh sampai akhir hayat, itu termasuk kita. Harus kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belum tentu seseorang sampai akhir hayatnya tetap memeluk Islam. Allah mudah menyelewengkan. Kita ambil satu contoh, Wasi' bin Atha, kalau tidak salah namanya, itu adalah salah seorang murid dari Hasan al-Basri, ulama tafsir dari generasi tabi'in. Duduk di majelisnya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Namun walaupun demikian, akhirnya dia menyimpang, yang dikenal dengan salah satu sekte menyimpang di dalam agama Islam dalam bagian akidah, yaitu Mu'tazilah. Itu dengan ulama besar. Hasan al-Basri murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memilih hambanya. Begitu juga Allah memilih bulan yang kita akan memasukinya, yakni bulan Ramadan. Allah pilih bulan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bulan penuh ampunan, penuh kasih sayang, penuh segala macam kebaikan, keberkahan ada di bulan tersebut. Ini bulan yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya dengan mengisinya dengan amalan ketaatan, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu kajian kita yang tentang kematian, bahwasanya di situ disebutkan tentang ajal, bagaimana seseorang yang sudah ditentukan ajalnya, meskipun kurang dari 2 pekan lagi kita memasuki insyaallah bulan Ramadan, tetapi tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa sampai di bulan tersebut. Walikulli ummatin ajal, dan di setiap umat itu ada ajalnya, ada batas waktu umurnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan seandainya Allah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa, bersua dengan bulan Ramadan,
maka tidak ada jaminan kita full Ramadan bisa beribadah, atau mungkin separohnya, atau mungkin satu hari sudah dicabut nyawa kita. Maka pergunakanlah kesempatan itu, dan seandainya itu diberi kesempatan, belum tentu di tahun 1446 Hijriah kita bisa bersua kembali dengan bulan Ramadan. Jadi ini kesempatan emas bagi orang-orang yang beriman. Detik-detik dari waktu-waktu yang berharga, waktu yang penuh berkah, maka jangan kita anggap itu biasa saja. Lihatlah kajian kita di kota kita ini yang kita perhatikan. Guru-guru kita mengangkat tema tentang Ramadan, bekal Ramadan, persiapan Ramadan. Karena ini bukan sembarang tamu, ini tamu yang agung. Wali kota datang ke masjid kita, Ali bin Abi Thalib, mungkin kita adakan, wah ini pejabat mau datang, dah kasak kusuk kita. Atau gubernur, alhamdulillah kalau di program gubernur kita, alhamdulillah ada program salat berjamaah, kadang salat subuh berjamaah, dipilihnya masjid-masjid yang ada. Itu alhamdulillah ada perhatian pejabat kita. Seandainya yang dipilih Masjid Ali bin Abi Thalib, otomatis kita ada persiapan. Ini tamu yang agung, bulan Ramadan. Tentu kita harus ada persiapan. Ada persiapan. Bekal yang pertama yang kita persiapkan yaitu bekal ilmu. Di antara bekal-bekal yang lainnya, banyak bekal yang lain, misalnya taubat, misalnya doa, misalnya, dan yang lain-lain. Dan di antara bekal tersebut adalah bekal ilmu. Karena Imam Bukhari di dalam sahihnya di Kitab Al-Ilm menyebut bab al-ilmu qabla qaul wal amal. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di Senin yang lalu, alhamdulillah kita sudah mulai di pertemuan pertama mempelajari sebuah risalah sifatu Shaum Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa Indonesia yang ada di hadapan kita, di tangan bapak-bapak, itu sifat meneladani sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hari raya. Sebelum kita mulai, karena sudah dibawa sebagian kita yang ada, maafan bagi yang tidak dapat karena terbatas, di tempat kajian lain juga dibagikan, jadi mohon maaf jika ada yang tidak dapat di kesempatan yang berbahagia ini. Jadi sebelum kita mulai, kita lanjutkan satu pertanyaan dahulu. Siapa di antara bapak-bapak yang sudah membaca buku ini sampai yang tentang puasa saja? Jangan sampai idnya dulu. Dia kan ada dua bagian, tentang puasa Ramadan dan tentang hukum-hukum id. Siapa yang sudah membaca? Kan sudah 1 pekan di rumah ya. Nah, sebenarnya ada dibaca, tapi malu nanti ujub pula Ustaz, karena sudah 1 halaman demi halaman dibaca Ustaz. Malahan yang pekan yang lalu tahu keutamaan puasa, yaitu sebagai perisai Ustaz, wanginya aroma bau mulut orang yang berpuasa seperti lebih harum di sisi Allah daripada kasturi, ada pintu surga dan namanya Ar-Rayyan, dan masih banyak lagi. Puasa itu spesial pahalanya yang Allah kata Allah, ana ajzibih, Allah yang langsung membalasnya. Baru lihat buka apa itu. Jadi ini sekedar bukan meremehkan, wal'iyadzubillah, bukan meremehkan. Jadi sistem kami, alhamdulillah, kami baru mulai belajar berceramah, istilahnya tidak ada, karena kami miskin ilmu juga. Di metode yang kami alhamdulillah, kami biasanya mempelajari matan-matan. Jadi di depan meja ada buku, ada pena. Kita merubah metode ilmiah. Dan seandainya itu kajian tematik, biasanya kalau waktunya agak panjang bisa kita ketikkan, ada modulnya. Karena setahun lebih kurang pergi ke sini,
Gemetaran, kami pribadi gemetaran karena yang mendengar Imam Bukhari semua, Imam Syafi'i semua, dengar langsung hafal. Masya Allah, jadi gemetaran. Aduh. Tapi pas ditanya apa ya? Jadi metode kita belajar, kalau ingin sesuatu yang kita bisa selain, karena di dalam adab menuntut ilmu, tujuan kita belajar itu bukan untuk menjadi ustadz atau yang ini. Niat yang pertama yang harus hadir, ikhlas tentunya, yaitu raf'ul jahl, yaitu mengangkat kejahilan dari diri kita. Awalnya itu, kita angkat kejahilan dari diri kita, kita isi, sirami dengan ilmu, kalau Allah, kalau Rasul, atau kitab-kitab ulama yang dibahas, lalu dia memberikan cahaya juga, selain untuk dirinya dan untuk orang lain, dan berusaha untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Karena Islam adalah agama dakwah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi umat Islam umat dakwah. Bukan untuk diri kita saja. Awak nak pandai Ustaz, kalau di mimbar tuh goyang-goyang ke meja tuh Ustaz. Mimbar tuh bukan harus seperti ini, media-media ada, manfaatkan media. Kemudian seandainya kita bermuamalah mudah, misalnya ada waktu zuhur, misalnya 12.31 azan zuhur, 10 menit sebelumnya orang muazin yuk ke masjid ya, itu dakwah itu kan mengajak. Jadi masih banyak cara-cara yang bisa dilakukan untuk agar kebenaran, maksudnya kebenaran al-haq, agama yang sesuai pemahaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan orang yang mengikutinya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu bisa sampai ke saudara-saudari kita. Alhamdulillah, itu harus ada jiwa seperti itu. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana ketika dia mengetahui, dia dakwahkan, diajaknya sahabat-sahabatnya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu mayoritas itu dari dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ibu-ibunya dari yang didakwah ibu yang lain itu dari ibunya Abu Bakar, Ummu Khair. Itu ketika pertama kali mendapatkan cahaya kebenaran, Abu Bakar dikeroyok oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy Mekah, ketika itu Nabi SAW dianiaya oleh kafir Quraisy, maka datanglah Abu Bakar untuk menolongnya. Babak belur juga Abu Bakar sampai pingsan. Dibawa ke rumahnya. Ketika awal-awal sadar, yang terucap, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibunya heran. Kok dia tidak memikirkan dirinya? Dan dia mengetahui karakter Abu Bakar, anak yang dilahirkannya, bahwasanya anaknya dalam jiwa yang hanif. Meskipun orang menyembah berhala, orang minum khamar, orang berzina atau segala macamnya, Abu Bakar dijauhkan dari hal demikian. Dan dia mengetahui watak anaknya. Kenapa yang ditanyakan pertama kali? Keselamatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru di situ berpikir, alhamdulillah, masuklah cahaya Islam itu ke dalam hatinya dan didakwahkan ibu-ibu yang lain, sahabat-sahabat dari Abu Bakar, ibunya Utsman bin Affan, ibunya yang lain-lain, sahabat yang dijamin masuk surga tersebut. Nah, jadi itulah kebenaran. Jangan cukup untuk diri kita saja. Orang yang istilahnya yang belum mengetahui kebenaran, dia mengikut istilahnya yang diketahui dari kata-kata gurunya atau yang lainnya, itu lebih giat dia, banyak kegiatannya, banyak ininya. Lalu bagaimana kita yang yakin kita dengan dakwah ini, agama Allah yang hak sesuai dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in,
maka kita harus lebih giat lagi. Tapi itu sedikit motivasi bagi kita semuanya agar cahaya dakwah ini tetap bersinar di penjuru dunia. Walaupun mungkin di satu tempat ada yang melakukan pembatalan kajian, itu masih banyak orang di daerah-daerah pedalaman yang cahaya kebenaran ini bersinar. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua yang buku yang kita bahas, tetapi yang sedikit ini bisa sebagai bekal, ditambah juga selain membaca Al-Quranul Karim, jika ada waktu luang selain setelah Al-Quranul Karim ada HP, lihat buku ini sebentar. Tidak terlalu tebal, minimal untuk bulan Ramadan saja. Jadi atau mungkin ada buku-buku yang lain yang lebih sistematis, tidak masalah. Cuman kita ini tujuannya istilahnya supaya yang tidak bisa disampaikan di kajian kita bisa ditambah dengan bacaan di rumah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua di halaman 20. Keutamaan bulan Ramadan, yang di pekan yang lalu keutamaan puasa. Yang sekarang bulannya syahrul Ramadan. Di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan, penuh berkah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keutamanya yang pertama bulan Al-Qur'an. Karena di bulan ini diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas. Ini secara umum. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bainatin minal huda wal furqan. Dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk, pembeda antara yang benar dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antaramu ada di bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Di Al-Quranul Karim, berkumpul pada Al-Quranul Karim semua kebaikan. Al-Quranul Karim kalamullah, diturunkan dari sisi Allah yang maha mulia melalui perantaran malaikat Jibril yang mulia, malaikat yang mulia, kemudian kepada hamba Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan di malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Berkumpul semua kebaikan, kemuliaan di dalam Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai waktu-waktu kita, waktu-waktu berharga, ayyam ma'dudat, istilahnya waktu-waktu yang hanya ditentukan satu bulan itu, jangan sampai dicuri oleh HP kita. Karena pencuri terbesar waktu yang berharga, waktu emas, waktu mutiara-mutiara yang indah, yang sangat berharga, jangan sampai dicuri oleh HP kita. Perbanyak selain zikir, dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quranul Karim. Kemudian hudal linnas, di sini kita jelaskan sebagai petunjuk bagi manusia, dan terkhusus petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah di Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Jangankan kita tidak percaya, tidak beriman, ragu saja kita tidak boleh. La raiba fihi, tidak boleh ragu kita. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Seolah-olah bahasa kita yang kita pahami mau menjadi orang yang bertakwa. Ini Al-Quranul Karim. Ini dia cara menjadi orang bertakwa itu di dalam
Al-Quranul Karim. Petunjuk dijelaskan oleh ulama kita ada dua, yaitu hidayah petunjuk ada dua. Pertama, hidayatul irsyad, itu penjelasan, itu semuanya bisa, dan tujuan para nabi dan rasul diutus yaitu sebagai pemberi petunjuk. Hidayah irsyad ini untuk menjelaskan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama atau dai-dai yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kaum muslimin dan muslimat yang mengajak saudara-saudarinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hidayah irsyad, bayan, penjelasan. Adapun hidayah taufik, hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Thalib sakit keras yang membawa dia kepada kematiannya, maka datanglah Nabi SAW untuk melihatnya, menjenguknya, sebagaimana dibawakan dalam Bukhari dalam sahihnya. Lalu Nabi SAW melihat sudah ada tokoh-tokoh Quraisy di situ, teman-teman Abu Thalib sudah ada di situ. Lalu Nabi SAW pergi ke arah kepala pamannya, lalu ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah itu, kata Nabi SAW, sebagai saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini pelajaran juga dari kisah ini. Lihatlah orang pemuka Quraisy yang ada di sekitar Abu Thalib. Lalu diucapkannya, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau kufur, benci terhadap agama Abdul Muthalib? Ragu lagi Abu Thalib, sehingga Allah takdirkan Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak memeluk Islam. Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Jadi Nabi SAW tidak bisa memberi petunjuk, masuknya di sini hidayah di situ ya hidayah taufik. Dan kalau kita lihat sejarah sahabat, yakni Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, itu tidak pernah didakwahi oleh Nabi SAW. Mulai dari asalnya di Persia, Al-Farisi Persia, sebagai orang yang menghidupkan api yang disembah oleh orang Persia. Akhirnya dengan perjalanan yang panjang, pergi ke rahib-rahib, pendeta-pendeta, dapat informasi bahwa Nabi terakhir yang banyak kurmanya, akhirnya datang singkat cerita dengan informasi-informasi dari pendeta yang terpercaya didapatnya, dibuktikannya, ternyata ini memang Nabi. Pertama kali dia mengetahuinya bergetar jiwa Salman Al-Farisi, tetapi ketika itu dia masih budak, sehingga dia harus mencari beberapa harta dinar dirham untuk membebaskan dirinya. Kata ulama sejarah, ulama tarikh, ulama sirah, katanya seolah-olah Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, engkau menginginkan Abu Thalib, sementara Allah Subhanahu wa taala menginginkan Salman Al-Farisi. Itulah hidayah taufik. Taib. Kemudian di bulan Ramadan dibelenggunya syaitan, ditutup pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu surga. Ini sudah kita bahas, surah Al-Baqarah ayat 183. Adapun di halaman 22, idza jaa ramadhanu futihatu abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Ini di riwayat lain, kalau di riwayat yang lain jahim, nanti ada kita saksikan di bawah nanti. Wasufidati syayatin. Jadi jika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup dan syaitan dibelenggu. Ini ada di bawahnya riwayat yang lain, bahwasanya Nabi SAW ini yang tadi diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun yang di bawahnya yang agak panjang itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Apabila malam pertama bulan Ramadan tiba, suffadatis syayatinu wa maradatul jin. Setan-setan dan jin jahat dibelenggu. Jadi semua sarana untuk menuju kebaikan di bulan Ramadan terbuka lebar. Yang pertama, kita berpuasa, menahan diri dari yang membatalkan puasa, makan, minum, mendatangi istri dan segala macamnya, dan menjaga adab-adabnya. Seperti apa? Itu menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita. Jadi setelah itu dijaga, maka syahwat yang ada pada tubuh kita itu mengecil. Otomatis rayuan syaitan, dan syaitan pun dibelenggu. Syaitan pun dibelenggu. Jadi banyak sarana untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian di hadis berikutnya, bukan di hadis yang itu, kita lanjutkan. Wa ghulqatil abwabun nar falam yuftah minha bab. Dan akan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang terbuka. Kemudian sebaliknya, fitahat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang tertutup. Wa yunadi munadin, lalu datanglah malaikat berseru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Kemudian kebalikannya, wa ya baghiyal syarr, orang-orang yang jahat, yang melakukan keburukan, aksir, berhentilah. Di akhirnya disebutkan di dalam hadis ini, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailah. Dan Allah membebaskan hamba-hambanya di setiap bulan Ramadan, di setiap malamnya. Jadi bukan 10 pertama ini, 10 malam yang kedua, malam ini 10 yang ketiga, malam ini. Tidak ada. Jadi di setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya. Maka harus hadir di dalam hati kita hamba yang dibebaskan dari neraka itu, harus ada nama kita. Harus ada nama kita. Caranya ya kita tidak santai-santai di bulan Ramadan. Ini bulan, kalau ibarat event olahraga, ini event bergengsi. Medalinya takwa. Sebagaimana ayat yang kita lewatkan tadi, karena telah kita singgung di pertemuan kita di Senin yang lalu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Medali yang bergengsi bagi orang-orang yang beriman, takwa. Dan sebaik-baik bekal, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal ketika kita berjumpa dengan Allah di akhirat kelak, bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Dan bulan Ramadan ini diwajibkan bagi kita berpuasa untuk mendapatkan medali yang bergengsi. Ini bukan olimpiade yang medali emas bisa kita beli, atau lomba-lomba yang lainnya dapat piala. Banyak pergi kita ke toko piala itu beli 1 losin bisa. Ini medali yang sangat bergengsi, yang membuat bergemuruh jiwa orang-orang yang mengetahuinya, yang berlinang air mata orang-orang yang memahaminya. Bukan sembarang hari-hari yang dilewatkan di bulan Ramadan. Itu makanya ulama-ulama terdahulu kita saksikan di bulan Sya'ban itu sudah tidak mencari nafkah lagi. Dan begitu juga di bulan Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qura, bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi dia tidak disibukkan dengan pekerjaan lagi.
Jadi ini jangan kita mindset pikiran kita di zaman ini. Tapi begitulah orang dahulu, bekal dia 2 bulan itu dia sudah tidak disibukkan dengan urusan dunia. Sudah ada, misalnya kalau kita mungkin sudah ada simpanan seperti itu. Berasnya sudah berkarung-karung, udah apa lagi selain untuk ibadah. Jadi ketika di bulan Ramadan, sebagaimana Imam Ibn Rajab Al-Hambali di kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan Rajab itu bulan menanam, kemudian Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan bulan yang ketika itu panen. Maksudnya di bulan Ramadan kita semerbak wangi ibadah di situ, yang buah-buahnya ranum, menghasilkan buah-buah yang ranum, ibadah-ibadah yang kontinu, yang waktu-waktu ya untuk sekedar istirahat, ibadah lagi, zikir lagi, baca Quran lagi, di siang harinya berpuasa. Nah, kalau kita perhatikan kembali kita ke fikihnya puasa, bagaimana tentang sahur. Nabi SAW mengakhirkan sahurnya, jaraknya di hadis Zaid bin Thabit itu dijelaskan 50 ayat, dan sahur adalah keberkahan. Tasahharu fa inna fi suhurin barakah. Makan sahurlah karena di sahur itu ada keberkahan. Dan salah satu ciri penghuni surga di dalam surat Az-Zariyat bahwasanya wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu dia orang-orang yang calon penghuni surga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keberkahan. Lalu kalau dari segi hikmah yang lainnya, untuk menguatkan fisik di siang hari. Coba kalau kita tidak terbangun, misalnya kalau bahasa kami di kampung halaman puaso malalu katanya, tidak ada sahur, itu siang itu agak susah, kerongkongan kering, perut lapar. Tapi kalau dengan ada sahurnya, itu ada semacam kekuatan untuk jasmani, untuk fisik kita. Kemudian mengenai berbuka yaitu disegerakan. Berbuka disegerakan. Jadi berbuka itu ketika matahari terbenam atau ketika azan berkumandang? Azan. Wah, ini perlu belajar fikihnya lagi. Jadi enggak apa-apa, yang penting sudah dijawab. Cuman kita benarkan, istilahnya benarkan dari ilmu fikihnya. Jadi kalau definisi puasa, siam atau saum adalah imsak, menahan secara bahasa. Adapun secara istilah, menahan diri dari perihal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar di sini fajar shadiq, yang waktu subuh, bukan fajar kadzib, sampai terbenamnya matahari, bukan azan maghrib. Nanti misalnya gorim kita nih, siapa nama Ustaz Abdurrahman kan, dikasih sama jamaah kolak perbukaan yang banyak, ya dia berbuka dulu kan, Masjid Ali bin Abi Thalib, lambat kali masjid yang lain udah azan. Jadi parameternya bukan azan muazin, tetapi parameternya adalah terbenamnya matahari. Kalau sirine gimana Ustaz? Kan di imsak ada sirine sebelum azan, itu sebenarnya tidak. Yang benarnya, misalnya sirine berbunyi kita masih sahur, lanjutkan, tidak masalah. Batasnya ketika azan isya. Itu dijelaskan oleh orang-orang yang bukan dari nas tetapi kata orang itu untuk jaga-jaga agar istilahnya berarti dekatnya waktu menahan imsak, waktu ya sahur katanya. Oh, kalau gitu maksudnya ya mungkin tidak masalah, tidak kita. Tetapi kalau itu batasnya itu tidak ada di dalam kitab-kitab ulama kita. Baik. Kemudian Lailatul Qadar yang kita ketahui dalam surah Al-Qadar itu, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi di situ lebih baik daripada khairu min alfi syahr. Jadi mengenai tentang 3 amalan ini, puasa, ada hadis yang menjelaskan, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwasanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, kemudian dengan mengharap pahala perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kemudian dengan lafaz yang sama, man qama Ramadan, maksudnya qama Ramadan yaitu salat tarawih malamnya, sama juga dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian adapun Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Nabi SAW di 10 akhir Ramadan beriktikaf. Jadi bagi yang bisa maka amalkanlah. Namun bagi yang sibuk dengan pekerjaannya, hadirkan di dalam hati, mau seandainya saya ada waktu luang seperti saudara-saudara yang lain, maka saya akan mengamalkannya. Saya juga akan mengamalkan, karena niat, kalau kita bahas niat itu tidak tanggung-tanggungnya. Kita pelajari lagi niat itu. Ingat kita akan sebuah hadis, ada sahabat Nabi yang ketika ada suatu peperangan tidak ikut dalam peperangan karena apa? Pertama, lemah, tidak ada senjata dan segala macamnya, atau belum cukup umur bagi yang masih remaja, tidak diizinkan oleh Nabi, menangis. Lalu ketika di perjalanan, kata Nabi SAW yang makna hadis tersebut, ada orang yang duduk Madinah, tetapi dia sama mendapatkan pahalanya dengan kita. Kenapa? Niatnya sudah hadir, azam, niatnya sudah hadir, tetapi ada faktor untuk menghalangi. Seperti itu juga yang amalan yang lain. Contoh, masjid yang megah di kota kita, Abu Darda misalnya, seandainya saya memiliki harta seperti itu juga, saya akan buat juga masjid, bangun juga masjid seperti itu. Sudah ada niat kita. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dicatat kebaikan. Haji, misalnya kita belum mampu sekarang, niatkan haji. Sudah ada di dalam hati kita itu niat untuk berangkat haji. Allah wafatkan kita dalam keadaan belum menunaikan ibadah haji, tetapi Allah akan memberikan pahala karena sudah ada azam yang kuat di dalam hati kita. Bagaimana, kita azan dulu atau kita cukupkan? Biasanya bagaimana? Ustaz dulu. Azan dulu, lanjutkan sedikit. Ya, taib, azan dulu. Fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, untuk keutamaan bulan Ramadan telah kita lewati bersama-sama. Tapi pas dilihat sekilas, tadi dilihat-lihat sub judulnya, sepertinya di sini tidak memasukkan sedekah. Coba lihat di daftar isi, di kitab yang ada pada kita tidak memasukkan sedekah. Pembahasan sampai pembahasan ini ke-20 ke-23 itu tidak kita temukan sedekah di bulan Ramadan. Nah, itulah harus banyak referensi kita, harus banyak buku-buku yang lain. Di sini tidak disinggung tentang sedekah di bulan Ramadan, tidak disinggung doa di bulan Ramadan. Itu makanya jadi tidak cukup dengan satu buku kita. Jadi kita tambahkan saja untuk agar lebih istilahnya correction juga untuk yang ulama nggak mungkin dikoreksi. Tetapi begitulah, tidak ada yang sempurna di dalam sesuatu buku kecuali kitabullah. Hatta Sahih Bukhari itu dikritik oleh ulama yang lainnya. Karena di Sahih Bukhari terkadang Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq, yaitu mu'allaq tidak membawakan sanadnya. Misalnya qala Qatadah, berkata Qatadah, tidak membawakan hadatsana fulan. Begitu juga di Sahih Muslim juga ada koreksian yang dikoreksi oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Seolah-olah bahwasanya yang tidak ada, yang cuman sempurna adalah kitabullah. Yang kita bahas pertama tadi, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang itu yang sempurna, kitab yang di permukaan bumi, yang tidak ada sedikit pun kesalahan, tidak ada sedikit. Waktu di zaman Nabi SAW, orang-orang kafir senantiasa mendengar bacaan Nabi SAW. Nabi salat di Masjidil Haram dekat Ka'bah didengar, supaya lisan Nabi keseleo, ada kesalahan ketika membacakan ayat Allah, tetapi tidak pernah salah. Fasihnya lisan Nabi SAW. Dan ketika itu melayanglah jiwanya orang-orang yang mendengarkan. Hatta Abu Jahal mengakui indahnya yang dibaca oleh Muhammad. Di sebagian malam kadang-kadang Abu Jahal mengintip-ngintip, mendengarkan, terhibur jiwanya. Indah sekali, aduhai indah. Ya, memang Al-Quranul Karim sebagai obat, syifa'u fis sudur. Begitu juga dengan Umar. Umar bukan ketika membaca di rumah saudarinya Fatimah binti Khattab, bukan ketika itu dia sudah melayang jiwanya dengan memperdengarkan ayat Allah, tetapi sebelumnya dia mendengar bacaan Nabi dalam surah Al-Haqqah. Jadi didengarnya sampai wa ma biqauli kahin qalilan ma tu'minun, itu wala biqauli syair qalilan ma tadhakkarun. Jadi ketika Umar, apa yang dibaca oleh Muhammad nih, apakah dia ini dukun? Maka Nabi membaca ayat, ada wa ma wa biqauli kahin qalilan ma tu'minun. Oh, berarti ini syair. Lalu ada ayat dibaca oleh Nabi di dalam surah Al-Haqqah bagian akhirnya, wa ma biqauli syair qalilan ma tadhakkarun. Jadi terkesima Umar, sudah ada benih-benih keimanan
muncul ketika itu, tetapi masih tersimpan. Baru keluarnya ketika dia ingin membunuh, mencelakai Nabi SAW, dihadang oleh salah seorang orang kafir Quraisy. Mau kemana engkau wahai Umar? Katakannya mau menjumpai Muhammad. Sementara adikmu sudah ikut kepada agama Muhammad. Lalu dia mutar arah pergi ke rumah adiknya. Didengarkannya ketika itu surat Toha, baru dia di situ mengikrarkan keislamannya. Kemudian yang kita singgung yang tidak ada tambahan dari kitab ini, yaitu bahwasanya banyak-banyak berdoa di ayat 183 sampai 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang berdoa. Salah satu doa yang mustajab, yang pertama adalah dakwatul mazlum, doa orang yang terzalimi, kemudian doa orang tua kepada anaknya. Di bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai bosan kita mendoakan kebaikan untuk anaknya. Ada salah seorang ulama kita, dia mendapati anaknya yang kalau zaman sekarang apa itu? Usil atau segala macamnya lah. Anak seorang ulama. Lalu dia mengetahui dia memiliki Rabbul Alamin. Berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maknanya, ya Allah, sesungguhnya saya telah mendidiknya, saya tidak sanggup. Maka didiklah dia ya Allah. Maka Allah berikan petunjuk untuk anaknya sehingga anaknya juga menjadi ulama. Walaupun di awal-awalnya dia seperti usil dan segala macamnya yang anak-anak yang bikin gaduh. Jadi doakan kebaikan. Kalau kita membaca buku Ibunda para ulama, buku ini sangat berkesan. Kenapa sangat berkesan? Ketika kami dahulu menikah dapat hadiah buku ini, Ibundanya para ulama. Tapi yang dikasih orang rumah. Pas dibaca, wah, ada biografi ibundanya Imam Ahmad bin Hanbal, ibundanya Imam Syafi'i. Sampai sekarang berkesan bukunya. Semoga Allah membalas kebaikan orang yang memberi hadiah tersebut. Jadi pas itu tuh didoakan anaknya bagaimana ibunda para ulama dengan doanya. Jadi kebaikan pertama untuk anak kita itu mencari ibunya yang solehah. Ini bagi antum kebaikan pertama bagi anak antum yang belum nikah. Udah. Belum dua nak. Nanti belum dua Ustaz, satu udah alhamdulillah. Jadi kebaikan pertama untuk anak kita itu mencarikan ibunya yang solehah. Itu kebaikan pertama. Kemudian kalau kita baca ibunya Syekh Sudes itu anak nakal di masa kanak-kanaknya. Tetapi ibunya tidak pernah, kalau di kampung kita kan, anak cilako, anak ikhlas, doa itu tidak boleh. Jadi Sudes mendoakan anaknya, Syekh Sudes sekarang, mudah-mudahan engkau menjadi imam Masjidil Haram. Mustajab doa ibunya, jadi imam Masjidil Haram. Jadi jangan pernah doakan keburukan dengan anak. Lalu yang ketiga, doa yang dikabulkan yaitu doa orang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi bagi yang ingin umroh di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan ta'dil haji atau kal haji, di riwayat yang lain itu setara dengan haji. Maksudnya dia tidak menggugurkan kewajiban haji, tapi pahalanya sama seperti haji. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu bagaimana hidangan buka puasa, dan kita saksikan orang-orang itu sudah ada yang muhsinin yang meletakkan plastik-plastik sama kurma-kurma dan minuman zam-zam segala macamnya, roti-rotinya, yogurtnya, tetapi jamaah sibuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya berdoa ketika menjelang berbuka tersebut. Baik, itu mengenai doa. Kemudian sedekah. Nabi sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Karena di bulan Ramadan Jibril mendatangi Nabi SAW dan Nabi membacakan hafalannya kepada Jibril. Di tahun kematian Nabi SAW setelah Ramadan terakhir, 2 kali Nabi SAW
setoran hafalannya, istilah bahasa kita. Di akhir hadis itu disebutkan dari Abdullah bin Abbas tadi bahwasanya kedermawan Nabi SAW khair minar rihil mursalah atau kama qala Rasulullah, itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Nabi SAW memerdekakan budak, banyak memberikan budak di bulan Ramadan, memberikan makanan, berbuka puasa, menyantuni orang fakir miskin dan segala macamnya di bulan Ramadan. Lebih dermawan lagi Nabi SAW di bulan Ramadan. Taib, ini yang terakhir di halaman 65, itu sedikit yang kita singgung. Ada 2 lembar yang akan dibahas, yaitu hal-hal halaman 65. Ini kita singgung karena ini termasuk dari adab puasa, yaitu hal-hal yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa agar puasanya berkualitas, Yang pertama yaitu qauluz zur, perkataan dusta. Jadi hadisnya dari Abu Hurairah halaman 67. Dia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qauluz zuri wal amala bihi falaysa lillahi azza wa jal hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak memiliki kepentingan untuk membalas perbuatan orang itu meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi seolah-olah dia tidak mendapatkan ganjaran, atau di riwayat yang lain rubama shaiman hafazahu illa ju' wal atas. Kalau Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga. Ini harus dijaga. Yang kita sebutkan tadi, harus bisa menjaga pandangan kita, harus bisa menjaga telinga kita, harus bisa menjaga lisan kita. Jadi kalau sekedar puasa menahan yang biasa-biasa itu baru tingkatan awam, istilahnya orang-orang biasa kebanyakan. Istilahnya baru tingkatan level dasar lah gitu. Adapun yang bisa yang lainnya, maka itu lebih diutamakan agar pahala puasa kita tidak berkurang. Kemudian pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laisa siyamu minal aqli wasyarab, innama siyamu minal lagwi warrafat." Jadi bukanlah puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum. Sesungguhnya berpuasa itu adalah meninggalkan perkataan yang lagha, yang sia-sia, dan rafat, perkataan yang kotor, yang porno. Ini kadang itu makanya jaga pandangan juga. Kadang duduk kan nampak orang lewat terbang roknya kan, akhirnya selain pandangan kita berdosa, juga lisan kita keluar nanti kata-kata yang berbau rafat. Itu harus dijaga semuanya. Fa in sabbaka ahadun aw jahilun alaika faqul inni shaim. Jadi kalau ada orang yang ingin mengajak kita yang lain-lain berdebat yang membuat marah, maka katakan sesungguhnya aku sedang berpuasa, Ini ada di sini rupanya hadis itu. Rubba shaimin hazzuhu min siyamihi ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Taib. Mungkin hanya sampai di situ bisa kita bahas bersama-sama. 2 pertemuan kita bisa membahas kitab ini. Jadi alhamdulillah itu tambahan tadi yang tidak ada di kitab ini. Pertama sedekah, kemudian doa. Perbanyak doa di bulan Ramadan, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Dan bagi yang mempunyai kelebihan harta, cobalah untuk umroh di bulan Ramadan. Nikmat. Wallahi nikmat. Lain, berbeda dengan umroh di bulan lainnya. Kesempatan. Apalagi yang untuk paket akhir Ramadan, Idul Fitri sampai di sana, 10 hari terakhir, bagaimana tangisan Syekh Sudes ketika doa kunut. Bisa 1 jam doanya. Nikmat yang kita tidak jumpai mungkin di masjid-masjid di sini, walaupun 1 juz juga 1 malam, tetapi di situ lebih, kalau suatu yang kebahagiaan hati itu tidak bisa diceritakan.
tapi dirasakan oleh masing-masing kita. Maka berusahalah, dan selain itu yang bisa kita perbanyak yaitu doa. Doa harus diperbanyak doa, meskipun kita diambang pintu Ramadan sebagaimana kita singgung tadi, tidak ada jaminan bagi kita bisa bersua dengan Ramadan. Maka perbanyak doa, seperti doa Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan, tentu dengan keimanan, dengan keselamatan, dan dengan segala macam kemudahan untuk melakukan ketaatan, meninggalkan segala kemaksiatan. Mudah-mudahan medali yang Allah janjikan dalam firman-Nya itu medali takwa, kita bisa merebutnya. Karena sudah 11 bulan kita berdosa, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan Allah kikis semua kesalahan kita itu, menjadi hamba yang bertaubat kepada Allah, dan disitulah perlombaan yang kita katakan perlombaan bergensi, fastabiqul khairat di bulan Ramadan. Kemudian wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Jadi bersegeralah untuk menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apabila sudah ada kita pahami tentang kita anggap harta-harta terpendam di bulan Ramadan, maka pantas saja orang-orang dahulu pernah berucap, seandainya manusia mengetahui tentang apa yang Allah sediakan di bulan Ramadan, dia ingin sepanjang tahun itu bulan Ramadan. Dia ingin sepanjang tahun itu bulan Ramadan. Tapi itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan satu bulan untuk benar-benar agar yang seperti panggilan tadi, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, maka sambutlah. Adapun orang yang berbuat buruk, aksir, maka berhentilah. Taib, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Jika ada waktu luang selain membaca Al-Quranul Karim, maka lihatlah atau ada referensi yang lain, bandingkan. Dan kita harap dari awal tadi maksudnya kita lebih ilmiah. Jadi adalah istilahnya referensi-referensi kita, karena ini bukan sembarangan ibadah, termasuk dari rukun Islam yang 5, puasa ini. Makanya harus ada perbandingan referensi, sehingga dengan ilmu bekal yang ada yang pada kita menjadikan ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.